masih di Bulan 4 Maka masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa ya. Dari Makassar ada tepuk tangan sambil tidur ya. Masih. Luar biasa. Masih semangat masih. Tidur nggak apa-apa ya. Yang penting tidak seperti teman saya tidur dibangunin sama malaikat ya. Mandro buka. Kembali ke untuk Jessica dan Mas Indro. Kalian kan sebagai public figure nih, jujur nih, setuju nggak BBM naik nih, monggo Jessica. Kalau Jessica sih demi alasan yang jelas, demi kebutuhan yang tepat, demi maksudnya kemajuan dan benar-benar untuk sesuatu yang diperlukan untuk negara, setuju. Luar biasa. Luar biasa. Dan pemerintah juga nggak ngawur banget. Ini demi kepentingan bangsa dan negara. Luar biasa. Mas Indro. Kalau saya malah saya bilang telat. Ya. Kenapa nggak dari sebelum-sebelum, Mike? Saya bilang telat. Di subsidi gitu. Subsidinya tepat guna apa enggak? Gitu kan. Jadi kalau terus kemudian saya pikir dipisah-pisah gitu, ini ada yang subsidi segala, repot. Bangsa kita bukan bangsa yang jujur-jujur amat gitu. Pasti tadi kan ada gambarnya kan, tadi gambarnya ada kan plat merah aja isi premium gitu kan. Jadi menurut saya demi adilnya naikkan semua. Uangnya bisa untuk mensubsidi tempat yang lain yang lebih penting. Ya betul. Ada buktinya ya. Dan harus memberi contoh juga, yang plat-plat merah itu harus memberi contoh kepada masyarakat juga. Jadi yang ngomong harus dibuktikan omongan itu. Inilah aku memberi contoh. Seperti saya, dengan saya beriklan seperti itu, saya memang memberi contoh. Saya memang benar-benar membeli bensin yang tidak bersubsidi. Tidak bersubsidi. Malu. Mengharukan. Kembali ke kalau Pepi sendiri dan Olah, mungkin ada punya argumen yang masing-masing dong. Saya setuju dengan Mas Indro. Betul. Dari rangkuman berdua ini kalau disatukan itu satu argumen yang sangat tepat, Mas. Kalau emang itu ya udah lah, Beb, udah sama kan? Masuk partai kan, abis ini masuk partai kan. Jalan pikiran tuh aman banget. Aman, benar. Masuk partai. Cari aman. Kasih kesempatan. Ini argumennya juga. Oh enggak benar, Mas. Kalau digabungin dari Om Indro sama Jessica, digabungin dua-duanya nih, itu emang satu argumen yang sangat tepat. Kalau emang sudah waktunya, kenapa nggak dinaikin? Kalau emang perlu. Nah ini untuk kaum minoritas sih saya tanya nih, kaum minoritas ini juga dompetnya kadang-kadang meriang juga ya. Kita tanya nih. Meriang. Kamu setuju nggak kalau BBM naik? Setuju. Jangan marah gitu, setujunya ada. Setujunya orang marah, setuju bos, setuju. Alasannya apa? Setuju. Oh bagus, setuju. Kembali ada setuju. Enggak, kamu ikhlas nggak tadi ngomong setuju? Setuju bos. Pak Menteri loh, kamu estetika sopan santun tetap terjaga, ya? Budi pekerti tetap harus dijaga. Boleh modern, tapi sopan santun tetap dijaga. Untuk Pak Wajik, solusi apa nih yang mau disampaikan untuk masyarakat supaya tidak khawatir mengenai kenaikan harga BBM? Katanya ada sebuah sistem energi matahari. Bagaimana tuh Pak? Monggo Pak. Saya komentari dulu. Jadi kalau Mas Indro bilang telat, ya mungkin telat memang. Ya, mestinya kemarin sudah. Tahun lalu kan mau dicoba, tapi tidak berhasil, ya, nggak disetujui. Nah kalau Jessica setuju, memang mestinya yang kelompok menengah atas mestinya setuju. Kalaupun ada yang tidak setuju, asal mengerti alasannya pemerintah sudah cukup, ya. Oh yang ngerti, tapi sebenarnya nggak setuju. Gitu. Nah, tapi kalau yang kelompok yang disebut kelompok yang kurang mampu, ini menurut dia kan ini kelihatan kan? Justru sebetulnya ini adalah kesempatan pemerintah untuk memeratakan pembangunan. Jadi mencabut subsidi yang dari orang-orang menengah kaya, dialirkan kepada mereka yang sebenarnya tidak mampu, ya.
Jadi beasiswa miskin ditambah, beras miskin ditambah, gitu. Jadi sehingga yang masih nggak mampu ini dapat bagian dari subsidi itu langsung kepada rakyat itu. Jadi itu. Nah sekarang pertanyaan yang laptop ini, apa alternatifnya? Kita harus tinggalkan BBM. Jadi yang sudah terlanjur itu saja, tapi yang baru tidak boleh lagi menggunakan BBM untuk listrik segala macam. Jadi kita pindah ke energi yang lain, batu bara kita tambah, kemudian gas kita pakai, kemudian juga energi baru dan terbarukan. Tadi disinggung salah satu adalah geothermal, panas bumi. Di Indonesia banyak sekali gunung api. Dulu kita menganggap gunung berapi itu adalah bencana alam, ya, ngungsi kita. Jadi siapa yang punya daerahnya ada gunung berapi pasti ngungsi. Saya dulu juga waktu kecil kan di kampung saya ada gunung berapi, kita ngungsi. Jadi bayangan kita kalau gunung berapi pasti bencana alam. Nah ternyata di balik bencana alam Tuhan memberikan kita kompor di bawah tanah, kompor gas, kompor yang saya sebut kompor di bawah tanah itu panas bumi. Jadi kalau kita bor tanah kita dekat-dekat gunung berapi itu ada panas bumi. Ini bisa menggerakkan listrik dan kita mempunyai terbesar di dunia adalah geothermal. Karena gunung-gunung berapi yang ada itu semua di bawah tanah ini ada geothermal. Jadi itu anugerah Tuhan. Kita harus dorong sekarang. Saya sudah mulai dengan keras untuk mendorong itu. Matahari. Nah, tenaga matahari itu pagi-pagi jam 7 Tuhan sudah mengirim mataharinya, panasnya ke rumah kita. Tidak usah ngangkut, tidak usah ditambang, sudah di depan rumah kita. Ini kalau tidak bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya, itu rugi kita, merugi kita. Jadi panas matahari, air. Jadi sungai bisa menjadi pembangkit listrik, danau bisa menjadi pembangkit listrik. Jadi kita laut juga, ocean energy ada. Kemudian sampah, biomasa. Sampah itu selama ini kan sampah kita jadi problem. Padahal itu kalau diolah menjadi listrik bisa. Dan ini harus keras sekarang, ya. Jadi sekarang ini harus keras kita menjadikan energi baru terbarukan itu menjadi sumber listrik. Kalau tidak, kita akan ditekan oleh BBM, makin lama kita akan makin menderita. Jadi kita tinggalkan BBM, pindah ke energi yang lain, gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi nggak harus melulu BBM dengan cara alternatif lain. Sekarang tenaga matahari. Nah, tenaga matahari. Saya punya ini salah satu yang saya berikan contoh. Ini Pepep, ini bukan. Itu bola permanen itu ini. Maaf. Jadi tenaga matahari itu contohnya ini contoh yang kecil saja. Makasih Pak. Makasih. Nah, contoh yang kecil, lampu yang menggunakan tenaga matahari, lampu kecilin. Jadi buat di kampung yang belum ada listrik, ya, atau kalau listriknya mati, ini ada panel surya yang hanya 2,5 cm kali 2,5 cm. Nah ini kalau pagi dijemur kena matahari, maka malamnya bisa menjadi listrik. Jadi bisa menjadi kayak seperti Petromax, ya, seperti Petromax, tapi tidak menggunakan minyak tanah, menggunakan tenaga matahari. Jadi malamnya dipakai, besok pagi-pagi jemur, digantung di depan rumah, asal kena matahari ini, dia akan masuk energinya dan malamnya bisa dipakai. Nah, kemudian di jalan-jalan tol sekarang sudah kita bangun. Jadi kalau saudara melihat di jalan tol, semua lampu-lampu merkuri yang di pinggir jalan tol kita pakai tenaganya dari matahari. Jadi yang seperti ini yang kita mesti galakan untuk makin lama nanti di masa depan kita akan tidak tergantung terlalu keras kepada BBM. Yang makin lama makin mahal dan makin langka. Begitu. Kira-kira itu. Ini saya hadiahkan buat Tukul, ya. Nah, ini buat Tukul. Nah, kemudian karena saya dengar Tukul sayang betul sama istrinya, ya. Ini buat Susi, Susi semilik itu, ya. Ini buat Susi. Nah, ini yang ketiga. Kalau ini kan kelompok menengah ke atas ini, nah kita kasih yang situlah. Jadi kita, Pak Mas, kita disuruh pakai BBM. Saya diperintah oleh Pak Presiden, selalu berorientasi kepada rakyat yang kurang mampu. Orientasinya ke situ. Kalau yang mampu kan kita urus juga, tapi
Salah-salah ngurus juga nggak apa-apa sebetulnya gitu. Bukan, tapi bukan berarti kelompok yang ini tetap disuruh pakai BBM kan Pak? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak, jadi pakai Pertamax lah. Pakai Pertamax ya. Dan nanti akan pakai gas. Jadi kita akan dorong juga SPBG ya. Malah saya kemarin minta pada Hiswana Migas, you kalau tidak punya pompa bensin yang menggunakan gas, saya sebut namanya nanti Hiswana Mi gitu. Karena hanya minyak yang dijual, gasnya enggak. Jadi gasnya kita dorong untuk nanti semua menggunakan gas kendaraan itu. Luar biasa. Apa ini? Luar biasa. Masih diminta juga kantongnya. Kalian tuh tempatnya. Udah kasih lampu, kantongnya diminta. Alhamdulillah ada amplopnya juga. Ada Kalian minta ongkos, Mas. Hah? Minta ongkos kalian, ongkos Itu pulang. ada. Ini taruh sini, ini punyaku. Ini hak saya, jangan sampai diambil hakmu. Mas Tukur, Oke. Jessica mau nanya sama Bapak. Ya. Pak, kalau lampu yang kayak gitu nanti bisa dijual bebas apa enggak? Terus harganya kira-kira kisaran berapa, Pak? Ya, saya sedang membuat sekarang memproduksi jutaan biji untuk desa-desa. Kira-kira sekarang itu kira 200.000 satu. Terima kasih, Pak. Satu biji ya. Tapi nanti yang tenaga matahari makin banyak kita memproduksi akan makin murah harganya. Sama dengan handphone lah. Iya. Ini handphone waktu baru-baru datang kan harganya 10 juta, 15 juta. Iya. Sekarang kan 200.000 sudah dapat handphone. Wah. Ya, gitu. Terus kekuatan lampunya itu kalau siang itu di anu matahari berapa? Malamnya itu berapa jam? Bisa sampai pagi. Wah. Ya, Ya. Kembali galak. Mas, satu buat saya, Mas. Mas, Ayo. satu buat saya lah, Mas. Loh, ini haknya hak saya. Kamu nanti tenang aja. nanti Pepi sama Olan ke kantor lah minta. Ya. Mas Indro, Mas Jessica nanti ke kantor. Kantor KUA gitu. Ini untuk Pak Wacik lagi nih. Ini pertanyaan dari Ismail Pak ya, dari email Pak. Ya. Pak, kalau misalnya BBM memang naik, bisa nggak yang lain ikut nggak naik Pak? Seperti sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Ya, ini pertanyaan bagus karena memang kemarin dalam sidang kabinet juga diperintahkan oleh Presiden. Jadi menteri-menteri yang berkepentingan dengan sembako diminta untuk menjaga, menambah supply-nya. Jadi beras, gula, bawang itu biar tidak berkurang sehingga menjelang puasa ini. Ini kan dua nih, satu BBM naik, akan ada inflasi di situ, ada kenaikan harga, plus menjelang puasa. Biasanya menjelang puasa tidak ada kenaikan BBM pun harga-harga naik sedikit. Ya ini bersamaan, makanya akan diurus agar jangan sampai sembako juga ikut naik terlalu berat gitu. Ya, sudah diurus. Jangan kemana-mana, tetap di Planet Matra.